Bunda tolong. Ya, untuk ayah dan bunda bisa on kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan sebelumnya untuk menjadikan latar belakang background untuk parenting kita pada siang hari ini. Bisa dicoba ya ayah dan bunda? Ya, terima kasih ayah dan bunda yang sudah mengganti background menjadi virtual background yang sudah kami sediakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga tetap dengan keadaan sehat walafiat tentunya ya, ayah dan bunda. Senang sekali, walaupun saat ini kita masih berada di masa pandemi, ayah dan bunda sekalian serta teman-teman masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk dapat bertemu dan bertegur sapa walau hanya melalui Zoom seperti saat ini. Perkenalkan, saya Betari Ratna Gumilang yang akan memandu acara parenting pada kesempatan siang hari ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya ayah dan bunda. Selamat bergabung juga Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Al-Auza, Bunda Aulia Yulisa Rahmah, SPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum dimulai, dalam parenting ini terdapat 5 sesi, di mana sesi pertama sambutan Direktur Pendidikan oleh Bunda Aulia Yulisa Rahma SPD, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking yang akan dipandu langsung oleh Bunda Rizky Fitriani SS, kemudian pemaparan materi oleh Dr. Trigunadi AMDOT SPSI, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan peserta kurang lebih 25 menit, dan diakhiri dengan penutup sekaligus sesi foto bersama. Oke, maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu sambutan langsung dari Direktur Pendidikan, Bunda Aulia Yulia Rahmah SPD. Untuk Bunda Lisa, dipersilahkan. Ya, Bunda Lisa. baik. Oke, terima kasih Bunda Betari. Sama-sama Bunda. Auzubillahisamil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahisamil alimi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
untuk siang hari ini menjelang nanti zuhur, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali menyelami sebuah pengetahuan tentang buah hati kita, sehingga kita bisa menjadi pendidik, menjadi orang tua yang mampu menuntaskan amanah yang Allah berikan. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang bersyukur. Amin. Shalawat dan salam akan selalu kita berikan, kita sanjungkan kepada teladan kita terbaik, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi guru yang sempurna pada kita semua. Bagaimana cara memberikan pendidikan yang terbaik untuk buah hati kita. Semoga kelak kita semua yang berada di sini termasuk ke dalam umat-Nya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah yang kesekian kalinya bagi Sekolah Islam Terpadu Al-Lauza memberikan sebuah parenting untuk ayah dan bunda. Dan untuk hari ini yang melaksanakan adalah dari tim terapi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Dila dan tim atas semua yang sudah diberikan hingga hari ini. Kita akan berjumpa dengan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu ilmunya. Yang saya hormati Bapak Dr. Trigunadi, AMD OT SPSI, yang hari ini menjadi narasumber kita. Semoga nanti apa yang akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terkait khususnya mengenai gangguan tumbuh kembang pada anak di usia dini. Terima kasih untuk Al-Lauza atas semuanya. Dari semua yang akan kita dapatkan hari ini adalah dikarenakan menjadi orang tua tidak ada sekolah khusus untuk bisa mendapatkan ijazahnya. Namun pastinya ketika kita telah menjadi ibu atau telah menjadi seorang ayah, pasti Allah sudah sangat percaya sehingga menitipkan buah hati kepada kita semua. Walaupun dengan kondisi, dengan keadaan yang berbeda-beda. Di sini diwajibkan pada kita semua untuk selalu belajar menjadi yang terbaik, sehingga nanti bila mana amanah ini, amanah buah hati diminta kembali, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan sangat baik. Berbicara tentang tumbuh kembang, maka pastinya akan ada bahasan tentang usia biologis dan usia kronologis. Bagaimana usia biologis dan kronologis ini bisa seimbang? Bagaimana tahapan perkembangannya bisa sesuai? Maka ini perlu banyak sekali ilmu pengetahuan untuk bisa memahaminya. Maka mudah-mudahan hari ini ayah bunda yang sudah hadir bisa mendapatkan pengetahuan itu. Dan jika ada sesuatu hal yang masih belum sempurna, maka pastinya kesempurnaan itu hanya Allah jua yang memiliki. Dan jika masih ada hal yang perlu diperbaiki, maka ini menjadi evaluasi kita bersama. Selamat menyelami ilmu, selamat menjadi orang tua yang terbaik untuk menghasilkan buah hati yang bisa menghantarkan generasi terbaik untuk negeri ini. Demikian dari saya, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Lisa atas sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Rizky, yang mana kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu Ayah dan Bunda.
Kepada Bunda Iki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda sekalian? Semoga kita masih diberikan kesehatan, nikmat, dan juga kesehatan yang tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, dan untuk menguji konsentrasi ayah dan bunda hari ini, ada baiknya kita bermain dulu. Lihat game terlebih dahulu ya, sebelum memulai acara ini. Nah, saya mempunyai clue. Clue ya, yang pertama itu jangan lupakan orang ketiga. Nah ya, coba diingat-ingat kembali ayah dan bunda, jangan lupakan orang ketiga. Setelah ini saya akan membacakan teksnya ya. Yang pertama, orang pertama makan bakso, orang kedua makan mie ayam, dan orang ketiga makan apa? Ayo, siapa yang bisa menebak nih ayah dan bunda? Ya, bisa di raise hand ya, simbol raise hand ya, seperti ini ya. Iya. Ya, baik. Oke. Ada yang bisa menjawab? Bunda B bisa menjawab. Aku bisa. Jangan Bunda B yang jawab. Ayah bunda, ayo. Bisa di-unmute ya, itunya, mikrofonnya ya. Yang bisa menjawab. Ayo kita tunggu siapa yang bisa. Ini salah satu konsentrasi otak ya Bun ya, sebelum kita konsentrasi ke pembicara kita hari ini. Ayo siapa yang bisa? Ada yang bisa jawab ayah dan bunda? Kalau bisa dibantu nih sama buah hatinya nih ya. Kan kita juga orang tua pasti, ada suara tuh, ada suara anak. Ayo. Iya. Ada yang bisa menjawab sebelumnya? Apa saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Saya bacakan teksnya ya. Orang pertama makan bakso. Orang kedua makan pangsit. Orang ketiga makan, ayo. Ya, siapa yang bisa menebak? Ya. Jangan kalau bisa makan orang ketiga makan mie ayam, makan mie instan. Wah, benar sekali ya deh. Bunda pintar banget nih. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Bunda. Kok Bunda bisa tahu dari mana nih? Pernah dengar? Oh, pernah. Kira saya, Bunda emang. Aduh, Bunda. Terima kasih, Bunda ya sudah bisa menjawab ya. Ya, benar nih kata Bunda ya. Saya jelasin ya, orang pertama makan bakso, orang kedua makan pangsit, orang ketiga makan, nah itu pertanyaannya di situ. Setelah itu pengulangan dijawab lagi ya, yang orang ketiga makan, bebas jawabnya apa aja, bisa makan pangsit lagi, bisa makan bakso, bisa makan ayam, pecel lele. Tapi ini masih pagi loh Bunda. Jangan mau ngomongin makan, nanti kita nggak konsentrasi ikutin parenting kita hari ini. Ya, nah terima kasih Bunda untuk jawabannya. Ya Ya, Bun. Ya, makasih ya Bunda ya. Masih semangat ya Bunda hari ini untuk memulai kegiatan kita hari ini. Saya akan bersorak hai ya. Dan Bunda akan menjawab, ayah Bunda akan jawab halo gitu ya. 1, 2, 3, hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Nah, terima kasih Ayah dan Bunda untuk partisipasinya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bunda Betari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Iki atas ice breaking-nya. Tentunya kita malah jadi makin semangat nih dan makin fokus. Dan terima kasih juga kepada Bunda yang tadi sudah benar menjawabnya, luar biasa. Karena kita tidak menduga-duga nih, ternyata ada juga Bunda yang mengetahui dari pertanyaan tadi. Oke, baik saja. Tentunya kita sebelum masuk ke pemberian materi, di parenting kita kali ini itu yang berjudul Caregiving for Healthy Attachment Based Parenting of Neuroscience. Yang mana ayah bunda dan teman-teman semuanya, kita berbicara tentang kelekatan. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam pembentukan suatu harga diri tergantung dari hubungan kelekatan yang terjalin antara orang tua dengan anak. Lalu, gimana jika muncul permasalahan kalau anak ini memiliki rasa yang kurang percaya diri, anak merasa tidak berharga, atau anak merasa tidak disayang, dan bahkan anak merasa malas dan lain sebagainya? Pastinya ayah dan bunda serta teman-teman semuanya bertanya-tanya, apa ini semuanya ada pengaruhnya atau ada hubungannya dengan pola asuh? Atau bahkan masalah hubungan yang terjalin itu kurang sehat. Dengan kata lain, bonding yang terjalin antara orang tua dengan anak. Lantas, gimana sih cara menjalin kedekatan dengan anak yang benar itu seperti apa? Oleh karena itu, pada kesempatan kita pada pagi hari ini, kita akan mengetahui dan akan mendalami juga bagaimana cara menjalin attachment yang sehat dengan anak, khususnya berbasis pada syaraf dan otak, yang mana akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang sudah hadir di Zoom kita hari ini. Beliau merupakan konsultan anak berkebutuhan khusus. Beliau juga selaku dosen vokasi di Universitas Indonesia dan founder Yamed Child Development Center yang mana sudah tersedia 41 cabang dan juga founder Yamed School tersedia 3 cabang. Langsung saja kita undang Bapak Dr. Trigunadi, AMDOT, SPSI untuk bergabung di Zoom siang hari ini. Ya, baik pemateri. Ya, pemateri sudah hadir bersama kita semua. Assalamualaikum, Pak Trigunadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Pak di Zoom Terima kita. kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, ternyata peserta yang telah hadir lumayan banyak Pak untuk hari ini dan Iya, sangat alhamdulillah. antusias sekali rupanya. Dan sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan materi yang akan langsung dijelaskan oleh Pak Trigunadi di pagi hari ini. Maka dari itu, untuk mengawali kegiatan parenting saat ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan sebelum dimulainya pemaparan, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia di kolom Zoom ya, ayah dan bunda. Atau bisa di klik tombol raise hand yang sudah tertera di Zoom kita kali ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Trigunadi, AMDOT, SPSI, untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Trigunadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya di meeting Zoom kali ini. Kita akan bahas tentang attachment. Oke, boleh minta ditampilkan materinya. Ya, kita akan membahas tentang kelekatan atau attachment yang didasari dari neuroscience. Nah, slide berikutnya. Ya, ini adalah asumsi dasarnya, di mana asumsi dasarnya terlalu jauh, boleh di awal. Iya, oke. Kita akan ngomong di slide nomor 2. Ya, kita akan ngomongin tentang asumsi dasar. Di asumsi dasar ini kita tidak terlepas dari ahlinya nih. Nanti ayah bunda nih perlu tahu juga nih bahwa ahlinya attachment itu namanya Bowlby. Nah, Bowlby berkata nih, jika seorang anak dibesarkan dengan kepercayaan
bahwa pengasuh utamanya atau primary caregiver mereka selalu ada, maka mereka cenderung tidak akan mengalami ketakutan dibanding mereka yang dibesarkan sebaliknya. Nah, jadi pentingnya nih nanti, kata kuncinya adalah, ayo berikan fase-fase awal kehidupan anak, kita sebutnya namanya adalah 1000 hari pertama. Nah, 1000 hari pertama ini penting untuk membentuk yang namanya attachment. 1000 hari pertama tadi nanti akan penting sekali si primary caregiver. Jadi kalau kita sebutnya adalah primary caregiver ya, karena tidak selalu ibu biologisnya yang mengasuh. Bisa saja nenek, bisa saja pengasuh gitu ya. Nah, terbentuknya tadi primary caregiver yang baik tadi akan membentuk masa depan yang sangat baik, di mana nantinya akan munculnya trust. Nah, trust itu nanti sangat penting untuk kedepannya. Nah, kepercayaan ini dibentuk selama masa kritis. Nah, nanti kita akan bicarakan tuh masa kritis itu berapa. Nah, jadi pentingnya kita membentuk kepercayaan ini di masa-masa kritis perkembangan anak. Nah, dari bayi hingga dewasa itu yang penting banget. Dan ingat, ekspektasi dan terbentuknya selama masa itu biasanya tidak berubah selama sisa hidupnya sang anak. Jadi, attachment yang terbentuk itu akan permanen dan bahkan akan berguna untuk masa depannya dia. Nantinya dari mulai pra-remaja, remaja, dewasa, bahkan di saat nanti si anak sudah bekerja, di dewasanya dia bekerja dan seterusnya. Bahkan sampai berumah tangga dan seterusnya. Nah, ekspektasi tersebut terkait dengan pengalaman yang telah dilalui oleh anak. Ekspektasi ini di sini dimaksudkan adalah pengasuh akan responsif terhadap kebutuhannya. Karena sebelumnya pun si pengasuh selalu memberikan respon. Itu yang penting sekali. Ya, next slide berikutnya. Nah, kita akan bahas tentang tadi attachment tadi ternyata ada tahapan-tahapannya. Nah, ayah bunda harus paham nih tahapan-tahapan ini karena tahapan-tahapan ini yang nantinya kita akan harus matang di setiap tahapannya. Yang pertama adalah namanya pre-attachment. Pre-attachment ini fasenya dari mulai bayi lahir hingga sekitar usia 6 minggu. Nah, ini kalau di keseharian kita sebenarnya anaknya masih otomatis masih ASI eksklusif bahkan gitu ya. Jadi fase pre-attachment ini sangat benar-benar harus diwaspadai dan harus matang. Dan sebenarnya gitu ya, harusnya sih ASI eksklusif dan sebenarnya tidak ada alasan juga sih sebenarnya ya. Tidak ada alasan juga untuk tidak memberikan ASI eksklusif karena kalau misalnya gitu ya, ASINya sedikit. Nah, dengan treatment sekarang ini bisa melakukan treatment dan bahkan di puskesmas pun bisa gitu ya. Di puskesmas pun bisa itu bisa diupayakan untuk munculnya ASI lebih banyak dan bahkan nantinya bayi terpenuhi ASINya dengan baik gitu. Nah, jadi kaitannya pre-attachment ini dengan kebutuhannya si anak. Kebutuhannya si anak adalah dari mulai diperhatikan, ditemani, diberikan stimulasi dari mulai eye contact, voice, sentuhan sampai tadi tuh kebutuhan dasarnya ASI tadi tuh. Nah, jadi pentingnya bayi-bayi yang mendapatkan attachment yang optimal di lahir sampai 6 minggu ini. Nah, jadi bayi tidak menunjukkan keterikatan khusus pada si pengasuh tertentu. Jadi masih hanya kebutuhan si pengasuh utama istilahnya gitu ya. Nah, itu di 0 sampai 6 minggu. Nah, di fase kedua adalah fase indiscriminate. Di fase indiscriminate ini adalah fase bayi 6 minggu sampai 7 bulan. Di mana mulai terlihat tuh memilih pengasuh utama dan pengasuh pendampingnya. Jadi sudah mulai membedakan antara si pengasuh utama dan pengasuh pendamping. Biasanya ini sudah mulai membedakan antara ayah, bunda ataupun kalau sudah ada pengasuh gitu ya, ada babysitter itu sudah bisa membedakan. Nah, jadi jangan sampai pula si pengasuh utama sudah malah menurun perhatiannya, stimulasinya, dan seterusnya. Nah, di fase ketiga itu discriminate, di mana mulainya adalah sekitar 7 bulan ke atas, di mana bayi sudah mulai kuat
kelekatannya dengan pengasuh. Jadi hati-hati juga nih di fase 7 bulan ini, justru jangan kendor, justru akan semakin kuat karena dia akan terbentuknya tadi trust-nya sudah lebih ke sosial. Jadi sudah mulai ke pengasuhnya. Nah, yang fase keempat adalah multiple, di mana fase ini terbentuknya 10 bulan ke atas. Jadi mulai bayi mampu terbentuknya bonding dengan pengasuh yang lainnya. Ini sudah semakin luas nih di 10 bulan ke atas. Jadi bahkan sudah sampai ke kakek neneknya dan bahkan orang-orang yang di sekitar yang lainnya. Nah, itu fase tahapan attachment. Oke, next. Jadi kita akan bahas tentang tadi tuh fase kritis anak. Nah, sebenarnya attachment ini benar-benar sangat harus dipertimbangkan dan harus menjadi utama tadi di fase masa kritis ini. Dan ingat, ini akan menjadi sebuah siklus kehidupan di mana pondasi attachment ini akan menjadi pondasi ke fase-fase berikutnya. Dan sangat penting di 1000 hari kehidupan pertama. 1000 hari kehidupan pertama itu startingnya bahkan dimulai di fase waktu 0 bulan konsepsi. Jadi ibu hamil sampai di sekitar 2 tahun tuh. Nah, jadi 0 sampai 2 tahun itu pentingnya pembentukan attachment yang luar biasa. Karena nanti di 2 tahun sudah mulai terlepas tuh. Jadi kepercayaan diri anak terbentuk dengan baik, dia akan mampu bersosialisasi dan bahkan anak-anak di usia playgroup A istilahnya gitu ya. Playgroup A itu di 2 tahun itu dia sudah mampu ditinggal sama orang tuanya. Itu yang sebenarnya yang akan terjadi kalau matang attachment ini. Karena nantinya dipentingkan saat di balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan lansia nantinya. Itu yang perlu difikirkan. Next. Nah, ini adalah masa kritis tadi, di mana di 0 sampai 2 tahun ini yang sangat penting pembentukan bonding atau attachment tadi supaya terbentuknya kepercayaan diri anak dan bahkan nantinya dia mampu mengelola baik emosi maupun segala hal yang berkenaan dengan tumbuh kembangnya. Nah, next. Ini kita akan membicarakan tentang efek attachment terbentuk tadi dengan maturasi otak. Ternyata efek dari attachment tadi itu akan membantu anak untuk matang setiap lini, kita sebutnya adalah ventricle. Jadi setiap ventricle, setiap bagian dari otak. Dan bahkan nih kita perlu pahami bahwa ini otak, ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah, di bagian tengah ke belakang ini adalah pusat untuk yang namanya sensoriknya. Nah, di bagian tengah ke depan ini adalah pusat untuk di bagian motoriknya. Nah, jadi tugas sensorik dan motorik ini akan matang dan akan menghasilkan tumbuh kembang yang optimal juga. Jadi 5 indikator ini akan terpenuhi sesuai dengan tugas perkembangannya. Baik motorik kasar, motorik halus, kontak mata pengamatan, bicara dan bahasa, dan bahkan sosialisasi kemandiriannya. Jadi ini saling keterkaitan antara si pondasi attachment tadi tuh, si pondasi kelekatan akhirnya menghasilkan percaya diri untuk eksplorasi lingkungan dan stimulasinya tadi. Itu yang harus kita pikirkan. Dan bahkan ini termasuk di area bicara nih, lihat itu. Jadi sensory speech area dan motor speech area itu sangat berkembang atau tidak, sangat tergantung sama si anaknya itu mampu mendapatkan stimulasi dengan baik dari lingkungan atau tidak. Karena kalau attachment tidak terbentuk, dia akan tidak terbentuk pula proses belajar istilahnya. Jadi proses belajar macam-macam, proses belajar motorik kasar, proses belajar motorik halus, proses belajar melakukan kontak dengan lingkungan, proses belajar bicara dan bahasa, dan proses belajar sosialisasi kemandiriannya. Itu yang harus difahami. Next. Nah, tadi attachment tadi akan menghasilkan kesiapan dan bahkan nantinya kesiapan tadi akan mampu memberikan pondasi yang baik di setiap perkembangannya. Nah, di sebelah kiri ini ada yang namanya pyramid of learning atau segitiga piramida pembelajaran seorang anak. Jadi, ternyata pondasi-pondasi tadi itu akan terbentuk dengan baik juga dengan modal attachment yang matang.
Jadi nih dari mulai yang warna ungu itu namanya the senses atau namanya sensori. Nah, ini jadi sensori anak itu di dalam tubuh itu ada 8 sensor. 8 sensori yang bekerja dari mulai raba, proprioseptif gitu ya, otot sama sendinya, keseimbangan, interoceptif atau rasa tubuh, terus penciuman, pengecapan, visual dan auditori. Nah, pondasi attachment tadi akan mematangkan pula sensori untuk menjadi pondasi ke arah atas, di mana nantinya akan jadi pondasi untuk gross motor coordination, fine motor coordination, eye-hand coordination, eye-foot coordination, sampai language, sampai ke paling atas itu namanya formal learning. Akhirnya anak itu bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan optimal. Nah, jadi ayo, jangan sampai attachment ini gagal atau attachment itu tidak terbentuk dengan baik. Next. Nah, kita akan masuk ke konsep dasar teori attachment itu sendiri. Jadi, attachment itu adalah sebuah prinsip di balik munculnya attachment itu adalah kebutuhan rasa aman. Jadi, sangat pentingnya tadi, di mana waktu di tahapan-tahapan dari 0 sampai 6 bulan, di atas 7 bulan, di atas 10 bulan, tadi pentingnya kita membentuk lingkungan yang membuat anak mempunyai perasaan aman tadi. Nah, perasaan aman otomatis terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, gitu ya. Nah, perasaan aman yang dihasilkan dari attachment yang positif, atau kita sebutnya adalah namanya secure attachment, itu memiliki hubungan erat dengan kemampuan untuk mengembangkan tadi kreativitas dan eksplorasi ya dengan lingkungan, dan akhirnya anak menguasai lingkungan. Dan tadi terbentuknya tahapan-tahapan, kalau di sebelumnya kita bilang namanya pyramid of learning atau segitiga pembelajaran tadi terbentuk dengan optimal. Karena kenapa? Karena anak explore. Nah, attachment bukanlah kebutuhan anak yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan anak lebih cepat, tetapi merupakan kebutuhan yang terpendam sepanjang hidup manusia. Jadi itu adalah kebutuhan dasar yang terpendam yang harus kita penuhi. Gitu. Next. Nah, ini adalah karakteristik attachment. Jadi ada 4 karakteristik attachment yang nantinya ayah bunda harus pahami. Yang pertama adalah namanya proximity maintenance. Next. Yang pertama ini adalah next, proximity maintenance. Ya, di sini di proximity maintenance itu adalah keinginan seseorang, jadi anak, untuk selalu berada. Jadi seseorang itu tadi yang disebutnya sebagai namanya si pengasuh tadi tuh. Jadi baik pengasuh utama, pengasuh sekunder maupun pengasuh yang lain tadi yang selalu berada di dekat orang yang diandalkan atau figur lekatnya. Jadi pentingnya mendapatkan figur lekat. Dan ini sebenarnya kalau sebenarnya itu nggak harus ibu biologis. Itu yang, tapi ya sebaiknya the best-nya ya ibu biologis, karena kan gimana ya, kalau misalnya gini, babysitter meskipun dia juga mempunyai pola perilaku seperti ibu, tapi pasti akan berbeda sekali. Secara kita sebutnya adalah nurturance-nya itu berbeda. Nurturance-nya akan sangat berbeda kalau itu ibu biologis. Nah, jadi keinginan seseorang untuk selalu berada di dekat orang yang diandalkan tadi itu sangat penting. Nah, contohnya, ketika anak balita tidak mau lepas dari gendongan ibunya, itu juga sangat perlu diwaspadai. Pentingnya di usia balita itu sangat lekat dengan kita, orang-orang terdekatnya. Ya, next. Berikutnya adalah di fase di karakteristik yang kedua adalah safe haven. Jadi, sosok yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan di saat anak merasa takut atau terancam. Jadi, istilahnya tuh hero gitu tuh. Jadi, contohnya adalah seorang anak yang jatuh, yang dicari pasti sosok ibu atau pengasuhnya tuh. Karena kenapa? Sosok hero tadi, atau kita sebenarnya namanya adalah safe haven tadi itu sangat penting. Jadi, itu karakteristik kedua yang penting sekali muncul pada seorang anak. Jadi kalau dia itu nangis kok, misalnya contoh anak terjatuh kok dia nggak nyari siapapun gitu ya. Nah itu perlu diwaspadai itu. Tidak terbentuknya yang namanya safe haven ini. Ini adalah karakteristik kedua yang sangat penting. Kita akan lihat pada anak-anak kita. Nah, yang ketiga,
karakteristik yang ketiga adalah namanya secure base. Nah, secure base ini sosok yang bisa memberikan dasar yang aman pada anak ketika si anak menginginkan mengeksplorasi keadaan sekitarnya. Nih, ini kayak saya berikan contoh nih gambar-gambar di mana kalau kita melepas anak gitu ya, melepas anak di sebuah taman gitu ya. Nah, seorang anak yang sedang bermain di taman itu pasti akan sering melihat ke arah ibu dan atau pengasuhnya yang menunggu. Nah, itu namanya adalah secure base. Nah, secure base ini penting sekali juga karena dia akan merasa bahwa oh ada nih, ada ibuku nih gitu. Nah, di beberapa kasus ini secure base ini bahkan nantinya dengan simbol aja dengan simbol aja sudah cukup tuh gitu. Jadi misalnya contoh nih beberapa kasus anak-anak yang dia itu susah banget lepas dari ibunya gitu ya. Dengan sistem pairing kita sebutnya nantinya. Sistem pairing itu gini. Nantinya ibunya itu mengantar sampai kelas nih. Nah, ibunya ninggalin tasnya doang tuh. Tasnya warna merah taruh di dekat dia atau di pojokan kelas gitu. Nah, si anak tahu, oh ibuku ada nih karena tasnya masih ada. Tasnya ada di pojokan nih. Nah, itu namanya secure base. Jadi, ini yang penting sekali karakteristik secure base ini. Nah, yang keempat adalah next. Yang keempat adalah separation distress. Next. Ya, yang keempat adalah separation distress. Mohon maaf sebelumnya. Kelebihan, Bu. Nah, iya. Di separation distress ini adalah kecemasan yang terjadi ketika sosok yang dekat dengan anak tiba-tiba hilang. Nah, jadi memang nantinya akan ada namanya transition. Transition ini yang akan dialihkan. Nah, contohnya nih ada kasus pada beberapa anak di mana ketika ia baru mulai bersekolah, si anak akan menangis nih jika ibu atau pengasuhnya atau caregiver-nya itu pergi meninggalkan di kelas barunya tadi. Nah, makanya penting benar-benar ini yang sebenarnya nanti kita perlu pahami bersama dan kita harus bekerja sama soalnya gitu. Karena gini, banyak orang tua yang belum paham ternyata ninggalin anak di kelas saja itu perlu proses loh gitu. Perlu jongkok sejajar levelnya anak mengatakan bahwa abang sekarang sudah mulai sekolah, abang sekarang sekolah, Bunda nggak sekolah, Bunda bekerja dan seterusnya. Nah, separation distress ini itu perlu transisi yang smooth, perlu transisi yang halus, perlu transisi yang tadi bahkan sampai boleh membuat pairing dengan benda-benda yang dipegang sama Bunda tadi tuh. Misalnya tasnya ditaruh di kelas, tasnya taruh di pojokan. Itu adalah salah satu teknik yang nantinya akan digunakan dalam rangka separation distress ini supaya tidak jumping gitu. Oke, next. Nah, ini ada penelitian yang sangat unik gitu ya, cukup bagus gitu. Edward Strange Situation. Ada 100 anak diteliti selama 3 menit untuk mengetahui reaksi mereka pada orang asing dan tempat yang tidak dikenal. Dari penelitian inilah ada akhirnya terbentuklah namanya jenis-jenis attachment atau attachment type. Jadi nanti ada 4 jenis attachment yang kita harus perhatikan. Karena kenapa? Karena nanti kita harus membantu anak-anak yang memang di tipe attachment yang kurang atau gagal. Nah, next. Kita akan membahas yang pertama tadi hasil penelitian tadi terbentuknya yang namanya attachment behavior. Nah, tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang ketika dirinya merasa takut atau sakit atau terancam. Ya, ini yang akan dipunyai oleh seorang anak. Jadi di dalam penelitian tadi itu ada 100 anak di mana diberikan stimulus suara keras dan besar dan objek yang asing. Nah, itu yang nantinya akan terbentuknya namanya attachment behavior. Next. Nah, di dalam attachment behavior tadi nanti akan terbentuk yang pertama adalah signaling behavior, di mana itu adalah signal perilaku di mana seperti menangis atau tersenyum, berceloteh, mengangkat tangan, berusaha mencari perhatian, itu adalah signal yang akan muncul. Dan approaching behavior. Jadi ada signal, ada approaching atau pendekatan. Nah, itu ada juga bervariasi juga gitu ya. Jadi di antara 100 tadi itu ada yang mendekat,
ada yang mengikuti, ada yang kingling, ada yang nempel, gitu, ada yang nempel si orang tersebut. Ya, next kita akan bahas di tipe-tipenya. Jadi nantinya akan kita lihat di internal working modelnya, di mana hasil interpretasi pengalaman secara terus-menerus dan interaksi seseorang anak dengan figur lekatnya itu sangat penting. Itu disebut sebagai namanya internal working model. Ya, next di 4 modelnya. Nah, ini adalah nantinya akan terbentuk, jadi ada 2 pilar. Ingat nih, jadi ada 2 pilar di dalam attachment style atau bentuk attachment tadi, itu ada 2 pilar yang sangat penting. Yaitu yang pertama adalah pilar avoidance dan pilar anxiety atau kecemasan. Jadi dua pilar ini yang nantinya harusnya mampu dihandle oleh si anak itu, gitu ya. Jadi lari atau cemas tadi itu kalau attachment terbentuk dengan baik itu akan aman. Nah, jadi di kuadran yang pertama, di kuadran yang kiri atas yang secure itu adalah pilar yang cukup matang. Karena kenapa? Low avoidance dan low anxiety. Nah, low avoidance dan low anxiety ini akan terbentuknya secure, aman. Anaknya itu merasa aman. Nah, di pilar kedua itu terbentuk yang namanya resisten. Nah, di pilar kedua di kuadran yang kedua ini, di kanan atas ini terbentuknya resisten, di mana avoidance-nya low tapi anxiety-nya tinggi. Nah, di kuadran yang ketiga di kiri bawah itu avoidance, di mana low anxiety tapi high avoidance. Dan yang disorganized itu benar-benar kacau karena dia high anxiety dan high avoidance. Ya, next kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, ini yang tadi kita gambarannya seperti ini. Jadi di gambaran yang bentuk attachment yang pertama itu kita sebutnya adalah secure attachment. Nah, secure attachment ini ciri-cirinya atau karakteristiknya anak-anak yang di secure attachment itu dapat berpisah dari orang tuanya. Dan red flag-nya, itu batasnya benar-benar itu adalah 2 tahun loh. Jadi ingat, kalau ada anak 2 tahun kok nggak mampu berpisah dengan orang tuanya, itu berarti tidak terbentuknya secure attachment dengan baik. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, jadi red flag atau bendera merahnya harus diperhatikan. Nah, di secure attachment ini, di kuadran yang kiri atas ini, yang nomor 1 ini, itu biasanya adalah great parent with positive emotion. Jadi anak itu akan mencari kenyamanan dari orang tuanya. Jadi dia pasti akan mencari itu saat merasa ketakutan, tapi mampu menghandle-nya. Nah, dan anak dapat mendapatkan kehangatan emosi positif dari orang tuanya. Biasanya orang tua yang di secure attachment itu akan memberikan apresiasi. Oke, Bunda paham kamu takut. Tapi ingat, kamu sudah gede, kamu sudah saatnya masuk sekolah. Ayo, kamu, nah gitu. Jadi tidak boleh di tipe yang secure attachment ini orang tuanya itu memberikan kehangatannya cukup baik dan bahkan kenyamanan cukup baik. Dan anak-anak itu memilih orang tuanya dibandingkan orang asing di secure attachment ini. Dia udah tahu tuh ini aman, ini nggak aman, gitu. Nah, di yang kedua nih, di ambivalence attachment atau kita sebutnya adalah anak-anak yang tipe wary of stranger, gitu. Di tipe ambivalent atau resisten tadi itu, jadi nama lainnya ambivalent itu adalah resisten. Jadi ambivalent atau resistant attachment itu anak-anak sangat waspada pada orang asing dan merasa akan sangat distress saat orang tuanya meninggalkannya. Jadi berbeda. Di secure itu ya dia akan mencari orang tuanya, tapi dia saat diberikan statement positif itu akan mampu handling. Nah, kalau di sini itu anak-anak yang di ambivalent atau resisten ini tidak akan merasa nyaman juga jika orang tuanya kembali. Jadi begitu dia stres gitu ya, terus orang tuanya balik pun juga tidak akan merasa aman. Nah,
Jadi ini yang nantinya akan harus kita perhatikan di tipe yang ini, tipe ambivalent atau resistant ini. Karena dia akan avoid people, akan menghindari orang, dan refuse to engage with other. Jadi sangat menolak untuk berhubungan dengan orang lain yang baru. Dan bahkan nantinya akan sangat stres dan mulai munculnya cranky, munculnya itu terrible emotion, dan bahkan seringkali akan menunjukkan marah, takut, atau cemas tadi itu. Itu di kuadran yang kedua atau di atas kanan disebutnya, atau ambivalent atau resistant tadi. Nah, di kuadran yang ketiga, tipe yang ketiga adalah avoidant. Avoidant ini tipe yang nantinya harus diperhatikan karakteristiknya, ya, memungkinkan menolak orang tuanya bahkan. Jadi di avoidant attachment ini bahkan orang tuanya aja juga gitu ditolak karena saat dia merasa terancam. Jadi orang tuanya pun juga tidak mampu karena attachment-nya sangat-sangat kurang berarti ya. Nah, dan tidak merasa nyaman dari orang tuanya. Ini yang bahaya banget nih, karena di avoidant attachment ini orang tuanya pun tidak menjadi sosok yang membuat nyaman gitu. Nah, dan ini tadi may avoid parent, jadi akan mungkin orang tuanya pun ditolak gitu, dan memilih orang tua sedikit dibandingkan orang asing. Jadi hanya sedikit memilih orang tuanya, ya mungkin sedikit gitu. Itu di tipe avoidant attachment. Nah, di tipe yang keempat nih, yang di kuadran kanan bawah, itu terjadinya yang namanya disorganized attachment. Karakteristiknya di anak usia 1 tahun itu menunjukkan campuran perilaku menghindar dan resisten. Jadi nanti hati-hati nih, kalau sudah mulai masuk di fase 1 tahun kok dia bercampur ya antara menghindar dan resisten. Dan mungkin tampak linglung, bingung, dan khawatir. Jadi dia kecemasannya itu all the time. Jadi bisa saja nantinya kecemasannya itu sangat setiap saat itu cemas. Dan terjadi yang namanya confusion or apprehension. Jadi tidak sinkron tuh. Nah, di saat 6 tahun itu bisa saja dia akan mengambil peran orang tuanya dan beberapa hak. Jadi dia sangat egosentris, sangat-sangat mengendalikan lingkungan gitu. Beberapa anak bertindak sebagai pengasuh terhadap orang tuanya bahkan gitu. Jadi bossy di tipe yang disorganized attachment ini. Jadi hati-hati nantinya akan terjadinya tadi misalnya tantrum yang berlebihan, mengendalikan orang di lingkungan dengan caranya dia, dengan cara bahkan sampai yang negatif behavior seperti agresivitas, bahkan nantinya itu udah sampai ke menggigit, membanting barang dan seterusnya. Nah, next. Ya, ini tadi kembali lagi contoh lain di tipe-tipe tadi. Di tipe secure attachment lihat tuh, kelihatan tuh anaknya nyaman digendong ibunya. Di insecure resistant tadi tuh di tipe yang resisten itu akan cenderung tuh ada penolakan sama ibunya aja juga gitu. Nah, di tipe yang ketiga insecure tadi anaknya tuh udah nggak sama ibunya pun juga tidak ada usaha untuk dia itu merasa nyaman dia sama ibunya. Dan di tipe yang keempat, disorganized ini yang nantinya perlu diwaspadai karena munculnya tantrum dan ibunya pun tidak mampu menjadi figur attachment yang utama. Gitu. Next. Nah, ini tadi sudah kita bahas di tipe-tipenya ya, tipe secure attachment. Next, tipe yang kedua juga resistant ini tadi juga kita sudah bahas. Dengan gambar-gambar tadi, tipe juga sudah. Nah, next. Tipe yang keempat juga sudah. Next. Nah, inilah fenomena-fenomena yang sekarang ini yang lagi booming banget gitu ya. Jadi fenomena yang paling dahsyat gitu ya apalagi nih kita sebutnya namanya di generasi milenial gitu. Jadi makanya pentingnya gini nih. Teknologi boleh,
tapi pedagogi jangan sampai ditinggalkan. Jadi ingat, pedagogi itu lebih utama dibandingkan teknologi. Kenapa? Karena ini yang terjadi di zaman sekarang. Gagalnya attachment itu bukan hal lain. Banyak kasus-kasus yang gagalnya attachment memang disengaja oleh orang tuanya. Gitu. Jadi ingat, 0 sampai 2 tahun itu penting banget terbentuknya attachment. Tapi malah orang tuanya yang membuat attachment itu gagal. Dan gini, mungkin karena banyak orang tua yang tidak memahami teori tentang attachment ini. Jadi gini, banyak yang orang tua itu memang, waduh canggih banget ya, orang tuanya itu keren banget, bacanya banyak banget, bacanya mungkin jurnal-jurnal gitu ya, tapi bacanya sepotong-sepotong, tidak memahami dan bahkan tidak paham parenting dasar. Salah satunya attachment ini nih. Jadi akhirnya gini nih, berpikir anaknya akan pintar dengan gadget, dengan YouTube, dengan baby TV, dengan CD-CD, VCD yang dia siapkan udah dibeli sejak dalam kandungan pun udah dibeli gitu tuh. Nah, tapi dia nggak tahu kalau banyak orang tua yang nggak tahu kalau ternyata itu justru akan membuat memporak-porandakan attachment dengan orang tua. Dan akhirnya orang tua nggak dianggap gitu. Dan bahkan orang tua itu didekati gitu ya, didekati karena bukan orang tuanya, tapi karena yang si anak ternyata butuh cuman tangannya doang. Cuman butuh kantongnya bapaknya. Bapaknya itu datang pulang dari kantor dicari-cari karena tasnya, bukan karena bapaknya gitu. Nah, itu ayo waspadai, jangan sampai memberikan TV dan gadget di 0 sampai 2 tahun ini penting. Next. Makanya sebenarnya benar-benar penting untuk mengatur dengan baik gitu TV, dan bahkan kalau aturan gitu ya, aturan punya TV aja nggak boleh di saat kita punya anak 0 sampai 2 tahun. Jadi punya TV aja nggak boleh gitu, apalagi nyetel TV atau apalagi anaknya ditontonin TV gitu. Jadi ayo, attachment itu penting. Jadi jangan sampai diporak-porandakan hanya gara-gara hal yang nggak penting seperti ini. Next. Nah, jadi ini aturannya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu benar-benar nyentuh gadget aja nggak boleh sama sekali. Itu yang menjadi harus dipertimbangkan oleh orang tua. Nyentuh aja nggak boleh. Nah, ini belum lagi bahaya gadget atau TV di sekian banyak faktor yang membuat anak itu jadi jelek. Ini hanya saya sebutkan cuman sekitar 8. Jadi saya nggak menyebutin banyak karena banyak sekali. Jadi dari jurnal itu bahkan ada sekitar 100 bahaya gadget pada 0 sampai 2 tahun atau disebutnya adalah pembentukan fase attachment ini. Nah, dari mulai kecanduan, obesitas, agresivitas, kelainan mental. Jadi nanti bayi-bayi yang memang dia itu sudah diberikan gadget atau TV sejak bayi itu terjadinya kelainan mental. Dia mungkin tertawa sendiri, menangis tiba-tiba gitu ya. Dan bahkan sangat penting attachment tadi itu jadi gagal gitu toh. Attachment gagal, imajinasinya terhambat, lambat tumbuh kembangnya, terpapar radiasi, dan bahkan kurang tidur. Bayi-bayi yang kurang tidur bahaya sekali. Kenapa? Karena hormon melatoninnya kurang. Hormon melatonin kurang, apa yang terjadi? Jadi regenerasi sel saraf yang terpakai di siang hari nggak terbentuk gitu. Dan bahkan tidurnya jadi nggak nyenyak gitu. Bisa tiba-tiba nanti tengah malam itu terbangun dan bahkan tidak bisa tidur lagi gitu ya. Dan gangguan pertumbuhan otak. Ini yang penting harus diwaspadai. Ayo jangan sampai dikasih gadget sama TV. Pentingnya adalah ayah bundanya, bukan TV sama gadget. Itu yang penting. Ya, next. Nah, ini adalah contoh ilustrasi. Jadi, contoh ilustrasi kasus di mana sangat penting attachment itu terbentuk. Dan ingat nih, attachment ini akan sangat luar biasa penting untuk dia itu kembali ke rumah. Ini istilahnya tuh kayak nih. Jadi, saat anak itu keluar rumah, itu dia akan balik lagi dengan baik ke rumah karena tadi merasa aman di rumah, merasa rumah akan menjadi pusat kenyamanan dia gitu, dan dia akan bisa kembali setelah bermain kemana-mana, dia akan ke rumah gitu. Nah, next di ilustrasi ini di mana akan seperti apa anak itu jadinya nih.
ini adalah 4 tipe anak yang tadi tuh kita bahas gitu ya. Jadi tipe anak yang apakah yang secure, apakah yang dia itu resisten, apakah dia yang avoidance, apakah dia yang disorganized gitu. Nah, pentingnya memberikan kenyamanan sejak awal, memberikan attachment sejak awal, memberikan kebutuhan sejak awal. Nah, itu yang nanti sangat dipentingkan. Nah, ini adalah contoh keluarga di mana keluarga ini saya ilustrasikan mempunyai 4 anak. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4. Nah, anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 4 ini dibesarkan dengan sangat harmonis. Jadi kita sebutnya adalah lovely parent. Jadi ini ayah bunda yang saya contohkan di ilustrasi ini adalah tipe-tipe keluarga yang lovely parent. Jadi membesarkan dengan sangat luar biasa. Dengan keharmonisan, pemenuhan kebutuhan kasih sayang, cinta, dan keamanan. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan si bapaknya meninggal karena sakit kanker. Nah, si ibu akhirnya menjadi tulang punggung utama dan bekerja dengan penuh bekerja keras gitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Next. Nah, kita lihat di tipe yang pertama. Ini anak yang pertama. Nah, anak yang pertama karena dia waktu ditinggal oleh ayahnya sudah berumur 7 tahun. Jadi sudah 7 tahun pemenuhan tadi attachment tadi sudah terpenuhi dengan baik. Jadi dia terbentuk menjadi seorang anak yang secure. Jadi dia dapat berpisah dengan orang tuanya dengan baik, dia dapat mandiri dengan baik, dan dia mampu memilah mana orang asing yang berbahaya, mana orang asing yang tidak berbahaya. Dan dia mampu kreatif dengan baik karena pemenuhan kebutuhan attachment-nya sudah terpenuhi. Dan di dewasanya dia menjadi sosok yang sangat mandiri, percaya diri, dan kreatif, penuh dengan optimistik. Itu di tipe yang pertama. Anak yang nomor 1 tadi. Ya, yang nomor 2. Next. Ini adalah tipe anak yang kedua, di mana dia itu waktu ditinggal, waktu ayahnya meninggal itu masih di fase kebutuhan attachment. Ini waktu ditinggal ayahnya masih di usia 3,5 tahun. Nah, jadi di anak yang nomor 2 ini terbentuknya ambivalen akhirnya, dan sangat waspada dengan orang asing gitu ya. Sangat-sangat distress saat mendapatkan sesuatu trigger gitu ya, dan bahkan tidak merasa nyaman juga saat ada ibunya gitu. Nah, akhirnya jadi saat dewasanya jadi tipe yang ambivalensi, di mana dia sendiri juga bingung, karakteristiknya tidak terbentuk dengan baik, karakteristik kepribadiannya, dan sangat pemarah. Itu di nomor 2. Nah, next di anak nomor 3. Di anak nomor 3, terbentuknya yang namanya avoidant. Nah, karena waktu ditinggal, dia masih sekitar di sekitar usia 2 tahunan gitu ya, satu tahun lebih lah gitu ya. Nah, dan dibesarkan oleh pamannya kebetulan. Ini banyak dibantu oleh pamannya karena benar-benar si ibu merasa kerepotan, dan pamannya kalau sudah kesel ya marah gitu. Marah, bahkan melakukan abuse fisik gitu. Dan akhirnya si anak ketiga ini bahkan menolak orang tuanya, tidak merasa nyaman dari orang tuanya, dan sangat tidak bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak, dan sangat dia itu akhirnya imitate ke pamannya tadi, pemarah juga gitu ya, dan sangat emosional. Itu di anak yang ketiga. Next, di anak yang keempat. Di anak yang keempat ini, karena waktu ditinggal ayahnya itu sangat masih kecil, masih baby, jadi terbentuknya waktu di 1 tahun pun dia juga sangat sudah kelihatan menunjukkan campuran antara menghindar dan resisten. Sangat cranky, sangat tantrum gitu ya. Dan bahkan ini
pamannya tadi yang membantu mengasuh atau si ibunya pun juga kesal sekali gitu ya, mungkin, dan bahkan sangat bingung, si anak ini sebenarnya sangat-sangat bingung, sangat-sangat khawatir, sangat-sangat cemas, kecemasan yang sangat tinggi, dan bahkan akhirnya cenderung mengendalikan orang di lingkungan dengan caranya dia gitu, dengan trikinya dia gitu. Itu yang terbentuknya yang namanya disorganized gitu. Oke, next. Nah, jadi ingat nih, attachment itu sangat penting. Jadi pentingnya matangnya attachment tadi. Bahkan attachment itu nanti di kemudian hari akan apakah tipe yang 1, 2, 3, 4 tadi itu akan sangat berpengaruh pada fungsi organ tubuhnya anak. Jadi dari beberapa penelitian ternyata tipe-tipe yang tadi itu anak yang disorganized, anak yang avoidant, anak yang resisten itu sangat mudah mempunyai penyakit-penyakit yang sebenarnya bukan bawaan dari orang tuanya gitu ya. Jadi penyakit jantung koronernya itu bukan karena bawaan, penyakit DM-nya bukan karena bawaan kayak gitu. Jadi sangat pentingnya ternyata attachment di kemudian hari. Ya, next. Nah, jadi pentingnya attachment tadi itu bahkan perlu kita gawangin sampai nanti. Jadi misalnya contoh periksa ke psikolog atau ke dokter gitu ya, atau tadi meninggalkan anak dari saat menitipkan ke tempat penitipan atau ke sekolah gitu ya, itu perlunya bridging, perlunya tadi namanya situation yang terkondisikan, jangan jumping. Jangan akhirnya anak itu tidak terbentuknya attachment atau trust tadi. Nah, ini yang pentingnya, ayo orang tua membantu anak itu tumbuh kembang dengan baik, dan tadi progress attachment yang luar biasa. Oke, next. Ya, ini yang slide terakhir saya, di mana ini pentingnya kalau terbentuk dengan baik, dia akan jadi pribadi yang sangat cukup bagus ya karakteristiknya, kepribadiannya gitu, dan bahkan menjadi percaya diri, dan bahkan bisa bekerja dan mempunyai penuh cinta, mempunyai warm, kehangatan yang luar biasa di lingkungan gitu. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Bun. Iya, terima kasih Pak Trigunadi atas paparan yang begitu menarik dan sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Selanjutnya, Ayah Bunda dan teman-teman semuanya yang saya hormati, telah tiba saatnya kita masuk di sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini dilakukan selama 25 menit dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Bagi Ayah Bunda serta teman-teman yang sudah bergabung, silakan bertanya atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar karena sudah kami buka juga sesi komentarnya, dan menggunakan raise hand atau mengetik langsung di kolom komentar ya Ayah dan Bunda. Dan sebelum kita membacakan komentar yang sudah ada di kolom komentar nih Pak Trigun, ya, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di Google Form. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang memang rata-rata sama, hampir sama. Yang pertama dari Bunda Karina Maurena dan Bunda Novia Sonia Safitri. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan kita sebagai orang tua kepada anak yang belum bisa meregulasi emosinya? Seperti itu. Gimana cara mengontrol emosi anak? Seperti itu Pak Trigun, mohon dibantu untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Bunda siapa tadi ya, Bun? Bunda Karina Maurena dan Bunda Novia. Oke, Bunda Karina, dalam menghadapi anak yang masih belum matang, kita sebenarnya adalah kecerdasan emosinya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah selalu kita harus mematangkan kecerdasan emosinya tadi. Nah, dan ingat, kita harus menghargai emosi dia. Jadi yang pertama adalah kita kalau terjadi anak itu misalnya contoh yang paling ekstrim tantrum lah gitu ya. Yang paling ekstrim adalah tantrum.
hal yang pertama kita harus lakukan adalah hargai itu. Bahwa nah, Bunda harus mungkin jongkok ya sejajar matanya anak gitu. Jadi lakukan sejajar matanya anak, jongkok, bentuk kontak mata gitu ya. Katakan, Bunda paham kamu tuh capek, misalnya lagi di mall misalnya gitu ya. Bunda paham kamu capek. Ya, tapi katakan. Jadi gini, hal yang pertama adalah kita harus memberikan pembelajaran namanya conscience. Conscience itu adalah anak harus mengerti loh baik dan buruk, harus mengerti loh positif dan negatif gitu. Jadi kita hargai itu dan label tuh, itu namanya apa? Kamu capek ya, kamu takut ya, kamu jadi tantrum itu kenapa? Sambil Bunda harus tahu juga cari-cari kenapa sih dia sampai tantrum gitu. Jadi misalnya contoh tadi dia takut di ruangan tertentu, dia capek karena jalan-jalan di mall misalnya gitu. Nah tantrumnya dan dia ingin pulang misalnya gitu. Nah dia bilang, Bunda paham kamu capek, tapi tidak boleh dengan seperti itu. Ayo, kalau capek nanti kita istirahat. Nah, atau kita pulang bentar lagi. Nah, itu yang harus dilakukan. Hargai emosi anak, beritahu tadi conscious learning, belajar tentang yang baik dan buruk. Nah, berikan syarat. Jadi nanti habis ini. Nah, jika makanya harus muncul. Jadi rumusnya namanya jika maka. Jika nantinya itu sabar, nanti akan dapat ini loh gitu. Jadi itu yang nanti harus dilakukan dan ingat kalau dia masih tantrumnya berkelanjutan, ingat biarkan. Jadi kita sebutnya adalah namanya ignore. Ignore itu membiarkan anak menangis, anak tadi itu melampiaskan emosinya. Nah, tapi ingat nih, jangan ditinggal, jangan dilepas, selalu di dekatnya untuk memperhatikan ada yang berbahaya atau tidak. Nah, misalnya contoh sampai ada yang berbahaya nih. Misalnya sampai dia membenturkan kepala ke tembok, membenturkan kayak gitu tuh. Nah, berikan namanya pampering. Pampering itu kayak ditadahin gitu kepalanya tuh. Nah, jadi pampering dan lakukan itu dan ingat fase berikutnya adalah don't give up. Don't give up itu berapapun lama atau hebohnya tantrum sekecil, jangan menyerah. Dan jangan sampai mengiyakan kemauannya dia. Jadi jangan sampai dengan begitu malah dikasih apa yang dia mau. Gitu. Itu yang sangat buruk kalau nanti sampai diberikan apa yang dia mau. Nah, sebenarnya di dalam teori itu 3 menit itu akan berhenti sendiri loh. Jadi 3 menit itu akan berhenti sendiri kalau dia itu kita tidak justru tidak mereinforce si nangisnya tadi atau tantrumnya tadi. Gitu. Dan selanjutnya dilakukan yang namanya replacement. Replacement itu dialihkan. Nah, dialihkan itu kita akan mengajak bicara dia, tapi ingat tidak berhubungan dengan si tantrumnya tadi. Misalnya contoh, tahu nggak nanti Bunda mau ke Alfamart tuh, kamu nanti mau ikut nggak? Nah, itu namanya replacement. Nah, fase replacement itu akan lanjut ke fase namanya resolution. Resolution itu adalah peluk, tepuk punggungnya saat dia sudah mulai tenang. Jadi ingat, saat dia sudah mulai tenang, berikan tepukan atau pelukan. Katakan, Bunda tuh sayang sama kamu, tapi kalau begini, kalau kayak tadi ya gimana? Kan nggak bisa pulang langsung, misalnya gitu. Jadi ingat, berikan resolution. Itu. Dan ingat, jangan sampai ada namanya physical punishment. Tidak boleh. Gitu, Bun. Baik, Pak Trigun dan Bunda yang bertanya tadi, Bunda Karina, semoga bisa terjawabkan ya, Bun. Ada lagi nih, Pak Trigun, pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengasuhan yang tepat untuk anak ketika mental health dari ibunya itu sedang bermasalah? Nah, ini mental ibunya nih yang bermasalah, Pak. Mohon penjelasannya. Oke, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya memang sebelum kita menangani anaknya, itu kita harus dulu membenahi si figur utamanya dulu, gitu. Jadi tadi kalau kita sebenarnya adalah the primary caregiver.
Nah, the primary caregiver itu penting karena kenapa? Saat primary caregiver-nya itu bermasalah, itu akan merusak semua sistem. Ya, nah jadi kita sebutnya membenahi lingkungan mikrosistem yang paling utama, paling ujung gitu. Nah, jadi mikrosistem yang utama yang paling ujung ini yang sangat penting harus dibenahi terlebih dahulu. Dan mikrosistem yang paling ujung adalah keluarga dulu. Dan keluarga tadi itu yang nantinya harus distabilkan dulu, membenahi nih kita sebutnya begini. Karena saya nggak bisa pakai slide ya. Jadi gini nih, tuh. Jadi ingat nih, yang akan kita benahi adalah bukan anaknya, tapi si mikrosistem yang pertama. Mikrosistem yang pertama adalah nantinya adalah keluarga. Nih, jadi nantinya yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga ini yang nomor satu pertama kali harus dibenahi. Nah, keluarga ini harus saling mengkompensasi. Jadi keluarga itu, jadi kalau misalnya ibunya yang mempunyai masalah, ibunya juga harus segera diselesaikan, tapi dikompensasi dulu oleh yang lain tuh. Boleh ayahnya, boleh kakeknya, boleh neneknya, boleh tadi omnya, tantenya, kayak gitu. Jadi berikan si secure attachment itu tidak harus dari ibu biologis. Jadi ingat tadi tuh bahwa attachment itu tidak selalu harus dari ibu biologis. Nah, jadi benahi si mikrosistemnya, kuatkan mikrosistemnya, berikan attachment itu dengan baik oleh sekeluarga tadi. Keluarga itu tidak harus dari si ibu biologis. Nah, sambil memang si ibu biologis memang harus akan direhabilitasi gitu ya. Misalnya contoh, ternyata ibunya ada kecemasan, ibunya ada skizofrenia. Nah, skizofrenia ibunya memang harus distabilkan gitu. Konsul ke psikiaternya harus terus gitu. Konsul ke psikolognya harus, dan sambil si lingkungan juga jangan mengandalkan si ibu biologisnya dulu. Boleh di replace ke caregiver primer yang lain. Itu yang nantinya harus diutamakan. Gitu, Bun. Oke, baik. Terima kasih Pak Trigun, penjelasan yang pertanyaan kedua. Sangat luar biasa sekali, semoga bisa membantu ya Bunda. Dan ada pertanyaan lagi, Pak Trigun, dari KB Mahven. Selamat siang dokter, anak perempuan saya usia 3,8 tahun. Dan saya melihat masih belum mau bersosialisasi dengan temannya. Atau dia tuh cuek. Karena menurut dia selama ada orang tua atau kakaknya, dia akan baik-baik aja. Apabila bermain dengan temannya tanpa didampingi, dia sangat cuek dan memilih bermain sendiri. Gimana dok, mulai mengenalkan cara bersosialisasi di luar keluarga, apalagi di kala pandemi seperti saat ini? Ya, oke. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk bersosialisasi tadi itu memang perlu dibantu dalam transisinya tadi. Nah, jadi sebenarnya jangan sampai anak itu mempunyai lack of socialization, lack of trust, lack of independency gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu mempunyai kegagalan dalam bersosialisasi, kemandirian, sama kepercayaan diri tadi. Nah, itu sebuah tanda di mana tadi Bunda tidak melakukan transisi. Ingat tadi itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, tahapannya tadi tidak dilakukan secara smooth. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya kita harus membantu anak untuk membantu dia dalam bersosialisasi dengan orang lain, dengan orang baru, dengan smooth. Dimulai aja dulu dengan orang terdekat deh, misalnya tantenya kayak yang jauh di sana, berkunjung kayak bertamu kayak gitu. Dan bantu dia untuk mempunyai kemampuan sosialisasi dengan lingkungan baru dan tempat baru, dengan teman baru, dan mulailah dulu dengan yang dewasa, jangan langsung yang seumuran gitu. Jadi sosialisasinya dengan orang baru tapi dewasa gitu. Setelah itu baru orang baru yang agak mudaan sampai yang seusianya dia. Karena biasanya anak-anak yang dia itu insecure itu akan merasa aman kalau dia justru ada di orang, meskipun orang baru tapi
setipe dengan ibunya, setipe dengan figur attachment-nya tadi, gitu. Jadi mulailah dengan orang baru tapi seumuran dengan ibunya, gitu. Itu baru mulai ke smooth ke yang seumuran dengan anaknya, gitu. Nanti target goal-nya memang harus bersosialisasi dengan seumuran dengan seperti teman-temannya, gitu. Oke, terima kasih Pak Trigun. Ya. Dan semoga Bunda KB Mafin cukup menjawab ya Bun dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Dan ada lagi pertanyaan ketiga nih dari kolom komentar Zoom. Dari Bunda Al-Maulidah. Assalamualaikum, saya Putri. Izin bertanya, apakah fokus anak dapat dilatih atau nanti akan muncul sendiri? Karena anak saya, laki-laki usia 2,5 tahun, kalau diminta melakukan sesuatu itu, jika ia tidak meminat, dia akan menolak. Bagaimana menyikapinya? Mohon bantu jawabannya ya, Pak Trigun. Terima Ya, oke. kasih. Ya, Bun. Ya harus dilatih lah, Bun. Gimana anak bisa sendirinya dengan atensi. Oke. Jadi nih, kayak tadi kemampuan-kemampuan atensi ini tadi nih, ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi Ya, kemampuan-kemampuan kelihatan. atensi ini, nih, jadi 3 tahun, 3 menit, kayak gitu-gitu, sampai menuju ke yang sebenarnya di usia sebenarnya itu tidak dengan serta-merta begitu saja langsung tiba-tiba nih, oh kalau anak SD nanti otomatis dia nanti bisa gitu. Oh anak nih. Nah, itu tidak akan serta-merta dengan sendirinya kalau kita tidak melatih. Apalagi kalau tadi tuh attachment-nya tidak terbentuk dengan baik, anaknya itu sangat disorganized terhadap emotion gitu ya. Anak yang dia itu emosi itu tanda ciri impulsivitas tinggi. Ciri impulsivitas itu cenderung keras kepala, tidak sabar, tidak mau menunggu, egonya tinggi gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu akan merusak sekali itu atensi. Jadi atensi yang seharusnya ini tugas perkembangan atensi seharusnya. Jadi gini, cara hitung atensi itu adalah umur dikali 2 sampai 5. Gitu. Jadi misalnya contoh umurnya 3 tahun. Jadi dia akan mampu beratensi sekitar 3 kali 2 berarti 6 menit. 6 menit sampai 3 kali 5, 15 menit. Jadi 6 sampai 15 menit tuh anak usia 3 tahun. Nah, anak usia 3 tahun itu kalau memang tadi attachment-nya gagal, kontrol emosinya jelek, impulsivitasnya tinggi, ya boro-boro bisa beratensi dengan baik. Nah, jadi atensi itu memang harus sengaja dilatihkan. Gitu. Dilatihkannya dari apa? Dari yang kecil-kecil aja. Nunggu, sabar, kontrol dengan baik, gitu. Jadi sabarnya diajarin, kontrolnya diajarin. Kontrolnya dari mulai gerakan motorik kasar dulu, Bun. Jadi ngelempar bola ke keranjang, kontrolnya bagus atau tidak, gitu. Dan ingat tadi waktu di awal kan ada namanya eye-hand coordination, eye-foot coordination. Jadi eye-hand coordination-nya dilatih enggak? Lah kalau eye-hand coordination-nya nggak dilatih, eye-hand coordination tadi tuh, contohnya adalah melempar bola, bulu tangkis tuh bagus banget tuh, gitu. Eye-foot coordination tuh tendang bola ke gawang, itu juga dilatih enggak gitu. Lah kalau nggak dilatih, anak itu tidak akan mampu progres dengan sendirinya dan bahkan tidak mampu kemampuannya dia dalam akhirnya tugas perkembangannya terpenuhi, termasuk tugas perkembangan atensi konsentrasi gitu. Jadi nanti para bunda ayo hitung sendiri tuh. Hitung sendiri kemampuan seorang anak. Rumusnya adalah umur dikali 2 sampai 5 gitu. Gitu, Bun. Oke, baik. Terima kasih Pak Trigun dan semoga dapat menjawab semua pertanyaan ya, Bunda-bunda. Usia dikali 3 sampai 5. Usia dikali 2 sampai 5. Ya. Oke, dicatat penting ya Bunda. Dan sudah ada juga nih Pak Trigun di Zoom kali ini ada yang raise hand dari Bunda Elinci. Boleh Bunda Elinci? Ya, Di terima kasih. unmute. Iya. Ya, terima kasih Bunda B. Sama-sama Bunda. Ya, Pak Trigun sebelumnya Bunda Elin ini salah satu orang tua murid yang di terapi Ananda seperti itu. Oke, silakan Bun. Dipersilakan Bunda.
Ya, selamat siang Pak Dr. Tri Gunadi. Ya, izin bertanya, Pak, kalau misalnya dari tadi sudah dari penjelasan Bapak ada 4 diagram ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk pelekatan orang tua dan anaknya. Tapi misalnya itu kan dibentuk dari usia anak dari 0 sampai usia emasnya ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya memang kita punya diagnosis bahwa anak kita memang punya kebutuhan khusus seperti ADHD, itu kan bukan masalah kelekatan orang tua ya dengan anaknya, tapi memang karena bawaan anak ya istimewa seperti itu. Jadi saya yang ingin konsultasikan apakah anak ADHD itu dengan lingkungan yang cukup annoying ya, dia tidak peduli pada saat ditaruh di suatu tempat dia bersosialisasi, namun tidak ada attention sama ketakutan sama lingkungan juga tidak ada gitu. Paling misalnya dengan suara keras, cahaya, atau dengan hal-hal yang mendistract dirinya gitu. Apakah itu masih bisa, umur anak saya kebetulan mau 3 tahun, apakah itu masih bisa untuk proses sampai umur 6 tahun, apakah masih bisa berproses untuk menjadi lebih fokus, menjadi lebih menerima lingkungan, dan lebih aware kepada lingkungannya. Seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, oke. Masih sangat bisa, Bun. Masih sangat bisa sekali. Gitu. Jadi nantinya, ini kebetulan gini ya, karena Zoom-nya ini kan saya nggak bisa buka slide nih, Bun. Jadi saya mesti pakai tab nih. Nggak apa-apa, Dok. Ya, jadi ini sangat masih memungkinkan sekali. Jadi nanti yang akan dimatangkan, nih, apalagi 3 tahun nih, Bun. 3 tahun itu masih ada di usia emas. Ingat, usia emas itu kan 2 fase, 0 sampai 2, 2 sampai 6. Nah, dia masih ada di fase emas kedua, 2 sampai 6. Usia emas itu masih akan terbentuk yang namanya brain spurf. Brain spurf itu yang akan dimatangkan adalah ini nih, tuh di bagian depan otak yang nantinya akan berfungsi untuk konsentrasi dan kontrol diri. Nah, dan yang nantinya akan dilatihkan adalah kontrol. Jadi kontrol ini tadi nih. Jadi kontrol ini masih akan sangat mungkin sekali gitu di fase 2 sampai 6 tadi. Apalagi di usia 3 tahun gitu ya. Nah, jadi nanti latihan-latihan yang nanti akan dilakukan adalah berhubungan dengan si 3 komponen ini nih gitu. Komponen hiperaktivitasnya, komponen impulsivitasnya, komponen inatensinya. Jadi ingat nih, jadi di komponen ini hiperaktivitas jadi tadi tuh kontrol terhadap gerak tubuhnya dia. Impulsivitas kontrol terhadap keinginan, emosi, dan seterusnya tadi. Dan jangan lupa tuh rumusnya yang jika maka itu tuh, jika maka. Jika selesai ya boleh pulang. Jika nggak selesai ya masih belum boleh pulang gitu. Dan ingat, yang harus Bunda nanti latihkan adalah bikin jadwal. Itu penting sekali. Pada anak ADHD itu harus dibikinkan jadwal dengan tergambar, ditempel di tembok, ya benar-benar dijadwalkan, ditempel di tembok. Dan Bunda harus libatkan dalam sehari-hari jadwal ini. Nah ini lihat nih. Jadi jadwalnya harus ditempel di tembok, tervisualisasi dan disebutkan dengan jelas. Misalnya contoh, Andi, ayo makan. Nah, dan termasuk rule-nya ini nih. Rule-nya juga harus dibuatkan dalam bentuk gambar. Jadi begitu nantinya masih sangat memungkinkan, tapi jangan lupa nih, yang paling penting adalah melatih praksisnya tuh, Bun. Praksis dari kegiatan sehariannya dia. Nih, jadi ingat tuh 4 jenis kegiatan ini harus ada nih, Bun, di dalam setiap harinya. Jangan sampai enggak. Jadi jangan lupa 4 jenis kegiatan ini: motorik kasar, motorik halus, motorik oral, dan verbal kognitif. Jadi ingat, ini harus ada. Jadi hari itu jangan sampai nggak ada melompat, meloncat, menggantung tuh. Hari itu jangan sampai nggak ada. Misalnya mewarnai, melipat kertas dan seterusnya tuh. Dan motorik oral serta verbal kognitif gitu. Jadi masih sangat memungkinkan, tapi ya itu tadi, Bun, ayo dibenerin dulu dari mulai tadi jadwal, dari mulai tadi kontrol emosi, kontrol diri, dan seterusnya. Itu yang harus dilatihkan gitu, Bun.
Baik, berikut penjelasan dari Pak Trigun, Bunda Elin. Semoga dapat membantu ya, Bun. Dan ada lagi nih, Pak Trigun, pertanyaan dari Bunda Tri Rizky Kumara. Assalamualaikum Pak Trigunadi, saya mau bertanya, ponakan saya umurnya sekitar 4 tahun, gendernya laki-laki, setiap pengen sesuatu jika terlambat mengabulkan pasti emosinya sangat tinggi, dan ibunya dipukul-pukul. Cara ibunya mengatasinya sangat lembut, dan anaknya tidak pernah berubah, melakukan hal sama jika ingin sesuatu. Apakah perlu shock terapi atau gimana Pak Trigunadi? Terima kasih. Apa itu shock terapi ya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi nih Bun, jadi bukan shock terapi ya, dan justru begini, justru nggak boleh Kak nih. Jadi jika maka ini harus benar-benar diterapkan. Jika maka itu tidak boleh dengan nata kasar gitu. Jadi jika maka itu benar-benar dinyatakannya dengan nada yang biasa malahan. Jadi ingat, anak itu harus belajar yang namanya hati nurani. Hati nurani itu adalah anak mengerti good and bad. Jadi ingat, good and bad. Jadi good and bad-nya harus benar. Good and bad itu gini, katakan bagus kalau bagus, katakan jelek kalau jelek. Dan kalau jelek ya bilang aja jelek. Jelek kayak gitu ah. Ayo kalau mau dikasih duduk yang manis. Ayo, mau dikasih enggak? Ingat, jika mau dikasih duduk yang manis. Nah, jadi ingat, tegas itu tidak selalu kasar. Lembut itu juga nggak apa-apa. Lembut itu tapi tegas itu bagus banget. Gitu. Jadi lembut tegas, bukan lembut kasar. Jadi ingat tadi, anak harus belajar tentang baik dan buruk. Anak harus belajar tentang apa itu baik, apa itu buruk. Katakan bagus kalau bagus, katakan jelek kalau jelek. Jadi kalau jelek ya bilang jelek, jelek kayak gitu ah, gitu. Dan kalau jelek, Bunda nggak kasih loh, gitu. Jika bagus dikasih, jika jelek nggak dikasih. Jika makanya harus diterapkan, gitu. Dan menerapkan jika maka itu, nih saya baca ini jika makanya. Ingat tuh, jika maka itu sangat penting. Nah, jika maka itu harus relevan. Jika maka itu sebagai bagian integral dari pilihan anak. Jika dia pengen nangis, ya sudah, nangis saja, tapi nggak dikasih. Jika berikan segera setelah anak memilih perilaku itu. Jadi ingat nih, kita itu nggak boleh nyogok-nyogok, nggak boleh, diam ya, nanti kalau diam diajak Alfamart deh, itu namanya nyogok, nggak boleh. Atau ngancem juga nggak boleh. Ngancem itu, kalau kayak gitu nggak dikasih, nah itu juga nggak boleh. Jadi jika makan jadi keluarin gitu. Mau dikasih nggak? Kalau mau dikasih duduk yang manis. Kalau kamu masih kayak gitu, ya nggak dikasih loh gitu. Dan ingat, nyatakan konsekuensi tadi dengan cara yang tidak kasar. Marah-marah kayak gitu. Jadi jangan kasar. Nanti anak malah jadi salah persepsi. Karena ini yang ditangkap tuh kasarnya, bukan pernyataannya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Trigun atas penjelasannya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Trigun. Ya. Karena berhubung jam waktu juga. Ya, dari Bunda Lia. Assalamualaikum Pak Trigunadi. Saya dengan Lia, anak saya dengan berkebutuhan khusus memakai alat bantu dengar. Anak saya umur 5 tahun dan dia kalau lagi main dengan teman-temannya seperti agak minder dan tidak bisa lama bermainnya. Minta tipsnya ya Pak Gun supaya anak saya tidak minder dan mau bermain bersama teman-temannya. Terima kasih. Ya, jadi Bun, pertama yang perlu ditanyakan gini, lagi mana nggak minder kalau ibu tidak membekali dia dengan satu, dia yang perlu saya tanyakan kembali gini nih, FVT-nya udah jalan belum? Gitu. FVT-nya udah jalan belum? Si kebutuhan kosakata yang ada di otak nih gitu. Jadi terapi auditory verbal terapinya sudah jalan belum? Karena begitu dia nggak punya, dia itu hanya mengandalkan mata, nggak ngerti itu ngapain ya gitu tuh. Nah, jadi
lakukan FET-nya dengan baik. Nih, FET-nya. Jadi, FET itu akan memberikan bekal pada anak untuk ngerti, oh itu ngapain, gitu. Jadi, yang perlu diwaspadai adalah berikan dulu, cari dulu deh, tipe ketuliannya itu yang grade berapa. Grade-nya apa dulu? Grade-nya itu ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Nah, ingat tuh, kalau yang berat, sangat berat kan memang dengan alat bantu dengar pun tidak akan efektif, karena memang harus mau nggak mau implan. Nah, jadi memang ibu harus bantuin juga si anaknya upgrade. Nah, sambil begitu, ibu juga harus tanamkan bahwa tidak apa-apa, nah, kamu kalau bermain itu, kalau kamu perhatiin deh intinya. Nah, tapi kan gini, kembali lagi ibu harus bantu si anak ini untuk memahami apa yang dibicarakan orang, apa yang diomongin temannya. Jadi, minder itu terjadi gini, ketidakpercayaan diri adalah bedanya atau jumpingnya atau diskrepansi atau jaraknya antara bayangan dia ideal dengan kenyataannya dia. Nah, jadi gini nih Bun, kita itu harus bantu dia nih kenyataannya dia itu digeser ke arah sini, dibantuin dengan cara tadi namanya terapi FET, auditory verbal therapy. Nah, ini auditory verbal therapy itu nanti ada prosesnya tuh yang begini tuh yang ikan. Nanti kalau udah dapet tuh yang ditutup tuh, nih ditutup ikan. Nah kayak gitu. Jadi itu yang terapi-terapi itu loh, ya pokoknya FET itu yang harus dikejar deh. Dan ingat harusnya kan tuh 2 tahun 50 kosakata, 3 tahun 1000, 4 tahun 1600, 5 tahun 2500, 6 tahun 7500 kayak gitu. Jadi kosakata ini harus dikejar dengan baik nih kosakata FET ini. Jadi kosakata ini tidak dikejar ya nantinya anaknya akan bingung dan merasa teman-temannya gini. Apalagi teman-temannya, mungkin teman-teman yang tidak inklusif ya. Jadi makanya pentingnya kita gini nih, pentingnya kita mencari sekolah yang benar, sekolah inklusi di mana teman-temannya akan tidak membuli gitu. Tidak menyingkirkan. Bully kan macam-macam tuh, termasuk bully sosial kan. Gitu. Dia didiemin aja karena dia nggak ngerti, dia dicuekin aja karena dia nggak ngerti gitu. Jadi sisi-sisi ini yang harus ibu benahi. Ibu harus mencari lingkungan yang kondusif, lingkungan yang inklusif tadi, lingkungan yang mendukung anak ibu untuk tidak dibully. Tapi si anak ibu juga harus dibenerin juga ke arah sini. Jadi terapi FET tadi penting banget supaya dia ngerti gitu. Jadi dua-duanya harus dibenahi. Lingkungan dibenahi, jangan bully anak saya gitu. Kamu punya teman itu harus dibantu misalnya gitu. Jadi lingkungan kondusif tadi penting, lingkungan inklusif tadi penting supaya anak kita tidak dibully. Tapi anak kita juga harus di-upgrade. Jadi kita harus bantu dorong dia ke arah yang lebih baik tadi. Dan salah satunya adalah ngejar kosakata tadi. Dan ini terlepas dari tadi Ibu Nia, saya nggak ngerti tuh anak ibu grade-nya berapa, sudah pakai alat bantu dengar atau belum, atau sudah implan atau belum gitu. Itu yang intinya adalah lingkungan sosialnya harus benahi supaya inklusif, supaya tidak membuli anak kita. Anak kita juga harus diberikan kepercayaan, jangan kita itu lepas dari dorongan untuk kamu hebat, kamu tuh baik, kamu tuh pintar, kamu itu. Nah, jadi berikan dorongan dan tadi anaknya juga harus di-upgrade karena gini, dorongan doang tapi kenyataannya juga jauh, nanti juga anaknya juga akan minder gitu. Gitu, Bun. Baik, terima kasih Pak Trigun. Dan alhamdulillah Ayah Bunda kita sudah tiba di penghujung acara. Tentunya kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Terima kasih kepada Bapak Trigunadi yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, yang bahasanya juga cukup memudahkan bagi kita semua ya Ayah Bunda untuk memahaminya. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengimplementasikannya terhadap anak-anak kita. Dan terima kasih Ayah Bunda, serta teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dan mengikuti Zoom pada siang hari ini, dan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti dan mengajukan pertanyaan yang subhanallah sangat bagus sekali, dan tentunya sangat terlihat ya Pak Trigun sangat antusias dengan materi yang telah dibacakan oleh Pak Trigunadi. Dan untuk Ayah Bunda, untuk teman-teman semuanya juga,
jangan dulu keluar dari Zoom karena kita akan melakukan sesi foto bersama yang mana akan dipandu dengan saya dan dibantu oleh Ustadz Adnan. Dan bisa ayah dan bunda untuk on kamera semuanya dan menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan sebelumnya. Ya, masih kami tunggu ya ayah bunda untuk on kamera. Oke, jika sudah, kita akan hitung mundur dari 3 ke 1. Oke, sudah cukup banyak yang on cam nih Ustadz. Oke. Ya, silakan dipakai virtual background-nya. Apabila terjadi kesulitan, tidak apa-apa. Kan kita lewat HP. Kalau mau pakai kamera harus dari awal masuk tadi. Kalau di HP. Oke, mungkin suaranya bisa di-unmute. Mohon maaf. Oke. Sudah siap semuanya, Bunda? Sudah bisa dicek? Sudah on kamera semua? Oke, terima kasih. Ayah dan Bunda dan Pak Trigunadi, kita hitung mundur dari 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Say cheese. Oke, sekali lagi. Slide yang kedua, Bunda. Oke, bisa sama-sama kita tersenyum. Dihitung dari 3, 2, 1. Say cheese. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda. Sesi foto bersama sudah berjalan dan alhamdulillah rangkaian acara parenting pada siang hari ini telah terlaksana dengan baik. Maka dari itu sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi lengkap terkait layanan terapi Ananda terdiri dari layanan konsultasi dan layanan terapi. Terapi okupasi, terapi wicara, sensor integrasi, dan perilaku. Bagi ayah dan bunda bisa menghubungi Bunda Bella di nomor 0895 7030 01261. Ya, saya ulangi kembali ya Bun. Nomor Bunda Bella 0895 7030 01261. Oke, baik. Maka dari itu saya selaku moderator Bunda Betari mengundurkan diri dan terima kasih banyak untuk Pak Trigunadi yang sudah memaparkan materinya. Mungkin ada sepatah dua kata Pak Trigun sebelum saya tutup Zoom kali ini. Silakan. Terima kasih Bun. Pesan saya buat para orang tua, ayo pentingnya attachment sangat luar biasa. Makanya di masa tumbuh kembang, apalagi tadi ingat di 1000 hari pertama, pentingnya mematangkan attachment dengan kesananya gampang. Attachment tidak matang, kesananya nggak gampang gitu. Dan kembali lagi pola pengasuhan sangat bergantung pada attachment tadi. Jadi bentuk trust, bentuk kenyamanan, bentuk kepercayaan pada anak pada kita, nah, itu akan membentuk bonding yang sangat luar biasa. Dan jangan cuek, itu yang paling penting. Kecuekan kita, menyerahkan kita kepada si gadget, TV, dan seterusnya tadi, itu yang akan membuat attachment itu makin berkurang dan tidak akan membantu pada masa depan anak. Nah, ayo kerjakan dengan baik pola asuh dengan kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua harus belajar juga saat anak itu sudah terbentuk attachment, trust, dan kepercayaan akan mudah kesananya. Dan bahkan akan menjadi anak yang mandiri, kreatif, dan mempunyai percaya diri yang cukup baik. Gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Trigunadi. Semoga kita masih memiliki kesempatan banyak waktu untuk bertemu atau bisa menjadi salah satu pemateri kita kembali di lain waktu. Maka dari itu, Ayah Bunda, saya Betari Ratna Gumilang, pamit mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang
terucap selama proses Zoom meeting berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Ayah dan Bunda. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bunda. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan di Assalamualaikum. Terima lain kasih, tema. Bunda. Waalaikumsalam, sama-sama Bunda.